やめてくだしやめてくださいbayame para que dashi. Halo Ces, halo yang suka shopping. Pernahkah kalian melihat atau menggunakan benda ini? Atau ini? Ini juga? Pernahkah? Atau mungkin sering, tapi kalian tahu nggak? Kalau ternyata kita itu selama ini menggunakannya dengan cara yang sangat amat berbeda dengan fungsi asalnya. Keternyatan ini membuat saya heran, jadi daripada saya heran sendiri, mending kita heran sama-sama. Oke, mari dibahas. 1. Play-Doh. Pada tahun 1930-an, perusahaan sabun Kotal Product membuat zat fleksibel yang dimaksudkan untuk membersihkan bubuk batu bara yang menempel di wallpaper. Karena saat itu banyak rumah di Amerika Serikat yang menggunakan kayu dan pemanasan batu bara. Namun setelah Perang Dunia II, rumah-rumah Amerika beralih ke pemanasan dengan minyak, gas, dan listrik yang lebih bersih, juga wallpaper video yang bisa dicuci. Sehingga zat pembersih yang pernah berjasa ini pun kehilangan perannya. Lalu, keponakan pemilik perusahaan sabun Kotal Product ini mencegah perusahaan dari kebangkrutan ketika ia mengetahui bahwa produk mereka digunakan oleh anak-anak untuk memahat sesuatu. Dia memengaruhi manajemen untuk mengubah arah mereka. Ini adalah ketika nama Play-Doh ditemukan dan menjadi sangat populer. 2. Sepatu hak tinggi. Menurut catatan sejarah, high heels sebenarnya sudah digunakan sejak peradaban Mesir kuno sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada masa ini, sepatu dengan sol yang sangat tinggi hanya digunakan pada acara keagamaan. Sepatu hak tinggi mulai digunakan sebagai alas kaki yang sering dipakai oleh bangsa Persia pada abad ke-9. Pada masa ini, para prajurit yang berkuda memakai high heels supaya kaki mereka dapat mengunci sadel yang mereka pijak. Ini karena mereka seringkali perlu berkuda dan memanah di saat yang bersamaan. Terkadang mereka perlu berdiri di atas kuda yang bergerak loh. Jadi, sepatu hak tinggi awalnya adalah sebuah alas kaki yang khusus untuk berkuda, Ces. Di kerajaan Prancis pada abad ke-15, orang-orang Eropa mulai menyukai gaya berbusana Persia, termasuk sepatu high heels yang mereka gunakan. Kemudian di Eropa, sepatu hak tinggi menjadi simbol status tersendiri dengan terlihat lebih tinggi bagi Raja Prancis terutama. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Louis XIV pada tahun 1600-an. Di era yang sama, beberapa perempuan menuntut kesetaraan dengan ikut mengenakan sepatu hak tinggi seperti yang laki-laki gunakan pada saat itu. Rakyat kecil pun juga mulai menggunakan sepatu hak tinggi. Pada akhirnya, laki-laki mulai berhenti memakai sepatu hak tinggi tersebut untuk membedakan mereka dari perempuan pada abad ke-18. Itulah mengapa lelaki berhenti menggunakan sepatu hak tinggi. 3. Bungkus gelembung. Bubble wrap ditemukan pada tahun 1957 oleh insinyur Amerika Alfred Fielding dan March Happiness. Mereka ingin membuat wallpaper yang bisa dicuci dan merekatkan 2 tirai shower plastik. Akhirnya ada gelembung udara di antara tirai ini. Gagasan mereka gagal, tetapi penemu menemukan bahwa itu adalah bahan pengemasan yang bagus. Klien pertama mereka adalah IBM, yang menggunakan bungkus untuk melindungi komputer mereka selama pengiriman. Pada akhirnya, penemuan ini menjadi sangat laris dan masih digunakan sampai sekarang. Bahkan Anda juga mungkin menggunakannya untuk membungkus paket-paket Anda. Shopping. 4. Pemanis buatan. Aspartam, pemanis buatan E951 ditemukan pada tahun 1965 oleh ahli kimia James M. Schlatter. Dia mensintesis aspartam sebagai langkah perantara dalam menghasilkan hormon gastrin untuk mengobati bisul. Selama percobaan, Schlatter pergi untuk mengambil selembar kertas dan menjilat jarinya
untuk membantunya mendapatkan cengkeraman yang lebih baik. Ketika dia melakukannya, dia menemukan bahwa aspartam itu manis. 16 tahun kemudian, aspartam sebagai pemanis mulai digunakan di Amerika Serikat dan Inggris, lalu kemudian digunakan di seluruh dunia. 5. Pembalut. Pembalut sekali pakai pertama kali dipikirkan oleh para perawat pada masa perang untuk menghentikan pendarahan bagi para prajurit yang bertempur. Para perawat membuat pembalut dari sphagnum moss, tanaman yang sangat mudah menyerap dan memiliki sifat antimikroba. Lalu perusahaan besar pun mulai memproduksinya secara massal dengan nama Sellocaton. Namun pada akhir perang tahun 1918, produsen Sellocaton mulai kebingungan karena munculnya perban yang bernama surplus pembalut, sehingga para prajurit dan palang merah tidak lagi menggunakan Sellocaton. Pada tahun 1920-an, Sellocaton mulai berevolusi menjadi Kotex yang dikhususkan untuk wanita. Ini cukup menarik dan efektif untuk menyerap. Hal tersebut membuat pembalut menstruasi dengan cepat mendapatkan popularitas. Nah, Ces, sekian dulu video kali ini. Mari berjumpa di video lainnya.